Berjumpa lagi semuanya yang sangat bergembira karena Bude Yanti sudah datang. Pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan sebuah pertempuran yang sangat sengit antara Babang Tamfan Xiaoyan dan 3 ahli langkah kelima keabadian dewa yang tidak ada habisnya. Kemudian juga suasana semakin genting terlebih dengan kemunculan tombak penghancur bintang dari pihak lawan. Ketika ujung tombak Xiaoyan dan tongkat milik musuh saling diadu tidak terjadi ledakan dan justru mereka tampak bersatu. Hal ini tentu saja mengejutkan kedua belah pihak dan mereka segera menyadari sesuatu. Mereka tahu bahwa bagi siapapun yang bisa mendapatkan tombak utuh tersebut akan memiliki kekuatan yang menakutkan. Atas hal ini perebutan pun seketika terjadi membuat situasi menjadi semakin kacau. Ledakan cahaya keemasan seketika mengoyak kehampaan. Dentuman demi dentuman menggema menyebar bersama cahaya yang menyilaukan. Setiap pukulan dari tinju Xiaoyan meledak dengan kekuatan luar biasa menghantam tubuh mayat dewa asli yang berdiri di hadapannya. Serangan itu terus mengguncang ruang di sekeliling namun tubuh mayat itu tampak tetap tegak. Meski tidak diperkuat dengan keterampilan bertarung, tubuh cermin kuno yang menjadi tempat bersemayam roh dewa itu cukup tangguh untuk menahan serangan demi serangan dari Xiaoyan. Tiap benturan justru membuat Xiaoyan terpental ke belakang memperlihatkan betapa tidak seimbangnya pertempuran ini. Sementara itu Yao Nantian yang mengawasi dari kejauhan mulai bertindak. Dirinya mengerahkan boneka dewa aslinya untuk maju menempati posisi tombak pemecah bintang di udara. Energi yang padat terkumpul membentuk tombak besar yang mengembun dalam sekejap. Boneka dewa itu terbang ke udara mengulurkan telapak tangan kasarnya dan hendak merebut tombak tersebut. Namun sebelum senjata itu bisa digenggam, bayangan hitam mengerikan melesat cepat dari kejauhan. Sosok ini adalah larva darah yang membesar 2 kali lipat dalam sekejap dan langsung menerkam boneka dewa asli milik Yao Nantian. Mulut besarnya menelan dengan rakus memperlihatkan kelaparan primordial yang tidak tertahankan. Momen tersebut dimanfaatkan oleh Xiaoyan. Dalam kecepatan yang ekstrim yang diselimuti guntur, Xiaoyan melesat ke depan dan meraih tombak pemecah bintang yang baru terbentuk. Saat tangan Xiaoyan menyentuh senjata tersebut, aura dahsyat memancar dari tubuhnya dan ini merupakan kekuatan luar biasa yang menyembur seperti semburan dari gunung berapi yang tertahan terlalu lama. Yao Nantian menyadari semuanya telah melenceng dari rencananya. Dirinya tidak hanya gagal mendapatkan tombak pemecah bintang tetapi juga kehilangan kendali atas boneka dewa asli miliknya. Kepanikan mulai menggerogoti pikirannya terutama ketika dirinya melihat larva darah melahap boneka tersebut. Dirinya juga menatap Xiaoyan yang pada saat ini tetap berada dalam kendali penuh. Di dalam tubuh larva tersebut boneka dewa asli tampak masih terlihat berjuang. Sosoknya terlihat seperti bintang bundar yang terus bergerak dan berdenyut berusaha melepaskan diri dari cengkraman makhluk mengerikan itu. Namun semua usaha itu sia-sia dan setiap gerakan seperti menabrak kapas tidak memberi dampak apapun. Ketika Xiaoyan semakin mendekat, larva darah menghilang begitu saja membawa serta boneka dewa asli yang dirinya telan. Sosok itu lenyap di udara tanpa jejak meninggalkan kehampaan yang hening. Hubungan spiritual antara Yao Nantian dan boneka dewa aslinya juga terputus membuatnya terhenyak dalam kemarahan dan ketidakpercayaan. Segalanya benar-benar telah berubah begitu cepat. Xiaoyan pada saat ini telah berhasil membalikkan keadaan. Di tengah luapan emosi yang tidak tertahankan, Yao Nantian bersiap mengeluarkan senjata pamungkasnya. Tanpa keraguan dirinya memanggil kekuatan kuno yang tersisa yakni lonceng Changmang atau lonceng dunia yang luas. Sebuah lonceng perunggu kuno meluncur ke angkasa memancarkan aura tua yang diselimuti lingkaran cahaya misterius. Energinya melesat lurus ke arah Xiaoyan membawa tekanan besar dari langit. Begitu lonceng itu menggetarkan udara, tubuh Xiaoyan terhantam oleh kekuatan dahsyat yang mengguncang organ dalamnya. Darah menyembur dari mulutnya dan tubuhnya tersentak hebat oleh gelombang suara yang menghantam dari dalam.
serangan itu bukan sekedar kekuatan fisik tetapi juga menyasar kelemahan paling rentan dalam tubuh dan organ-organ dalam. Dalam sekejap Yao Nantian juga kembali menghentakkan lonceng miliknya. Cahaya di sekeliling lonceng itu melonjak lebih dahsyat menciptakan gelombang serangan berikutnya. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak berniat untuk terus bertahan. Xiao Yan tahu bertahan hanya akan mempercepat kehancuran. Dalam kondisi tubuh yang terguncang hebat, Xiao Yan memilih satu-satunya jalan yang Xiao Yan miliki, dengan memegang tombak penghancur bintang dalam bentuk sempurna. Kekuatan tempur Xiao Yan pada saat ini melonjak drastis. Senjata itu bukan hanya alat penghancur melainkan pemicu peningkatan kekuatan darah Xiao Yan. Semakin dalam darahnya membara, semakin besar pula daya rusak tombak tersebut. Dalam sekejap mata wujud Xiao Yan berubah menjadi raksasa dewa sejati setinggi 200.000 kaki. Sosoknya menjulang menutupi langit dan menyembunyikan cahaya mentari. Di tangan raksasanya tombak penghancur bintang terangkat tinggi dan diayunkan dengan kekuatan destruktif yang melonjak seiring darah dan ki yang meluap liar dari tubuhnya. Cahaya dari tombak menyala bagaikan bintang meledak di angkasa, membelah udara dan menghentak ke arah Yao Nantian. Saat itu juga kegelisahan menyusup ke hati lawannya. Sebuah firasat krisis tumbuh dan ini adalah sesuatu yang selama ini tidak pernah muncul saat dirinya melawan Xiao Yan. Kini serangan itu benar-benar mengandung ancaman yang nyata. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memahami bahwa kekuatan dari jangkrik emas telah menurun dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-5. Dalam pertarungan sengit sebelumnya melawan Bing Lei Dong, klon itu terus menguras sebagian besar energinya. Jika kekuatan itu jatuh jauh lebih rendah lagi maka dirinya akan terjebak dalam pengepungan tanpa adanya jalan keluar. Oleh karena itu melukai musuh secara serius saat ini adalah satu-satunya peluang terbaik bagi Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Yao Nantian pada saat ini merespon dengan cepat. Dengan satu gerakan tangannya lonceng membesar beberapa kali lipat dan meluncur ke arah Xiao Yan. Namun meskipun telah membesar ukurannya tetap tidak sebanding dengan tubuh raksasa yang menutupi langit. Lonceng itu terus memancarkan suara keras dan gelombang suara dari dentingannya terlihat jelas. Gelombang itu membentuk riak yang menyerbu langsung ke arah tombak milik Xiao Yan. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan di udara, lonceng mencoba menahan serangan tombak. Riak suara membentuk penghalang kuat namun hanya mampu memperlambat momentum tombak. Gelombang ini tidak cukup untuk menghentikannya. Dalam dentuman yang memekakan telinga, tombak penghancur bintang pada akhirnya menghantam lonceng. Suara benturan itu seperti retakan dimensi mengguncang organ dalam Xiao Yan hingga darah kembali menyembur dari mulutnya. Namun luka seperti itu tidak sanggup menghentikan dewa sejati yang telah mencapai kekuatan nyaris mendekati alam kuno. Dalam pusaran darah dan ki, kekuatan tombak meledak lebih besar daripada sebelumnya. Xiao Yan yang memaksimalkan semua sisa kekuatannya memaksa senjata itu menghancurkan belel milik Yao Nantian. Dentuman keras terdengar lagi dan suara retakan mulai muncul dari permukaan lonceng. Kebuntuan yang sejak tadi terjadi kini mulai menunjukkan celah. Pertarungan telah berlangsung lama dan 3 musuh telah bertarung bersamanya tetapi hasilnya tidak berarti. Meski kekuatan Xiao Yan mengesankan, mereka bertiga adalah monster tua berpengalaman dan mereka tahu bahwa lonjakan kekuatan Xiao Yan hanya bersifat sementara. Jika pertarungan terus berlanjut maka Xiao Yan pada akhirnya akan dapat dikalahkan. Tian Luolan dan Bing Lei Dong berfokus pada menguras stamina lawan sementara Yao Nantian bertindak sebagai penyerang utama. Semua telah dirancang dalam strategi mereka dan dengan begitu maka Xiao Yan tidak akan bisa bertahan lama. Namun setelah kehilangan boneka dewa aslinya, amarah Yao Nantian mulai keluar dari kendali. Dirinya bersiap menggunakan kekuatan yang lebih kejam. Jarinya menyentuh tengah alis lalu terbentuk sebuah tanda yang mengalir turun ke jemarinya. Dari sana udara es membuncah seperti guntur biru mengandung energi kekaisaran yang membekukan ruang di sekelilingnya. Pertarungan tampak benar-benar telah mencapai titik klimaksnya.
Yao Nantian mengerahkan kekuatan terlarangnya bersiap untuk mengakhiri segalanya. Sebuah segel kuno bangkit, kekuatannya membuat pupil mata Xiao Yan pada saat ini menyusut tajam. Rasa krisis yang luar biasa menyelimuti dirinya, menyiratkan bahwa serangan berikutnya adalah penentu. Serangan ini tampaknya tidak hanya akan menentukan hidup dan mati tetapi juga keberlangsungan pertarungan besar ini. Simbol di ujung jari Yao Nantian mulai berpendar, berubah menjadi cahaya keemasan yang tiba-tiba melonjak tertiup angin. Dalam kilatan cahaya itu muncul sebuah bentuk pagoda yang berubah secara misterius. Pagoda ini penuh dengan simbol dan kekuatan yang tersembunyi di balik bentuk 7 tingkatnya yang menjulang. Dalam waktu yang hampir bersamaan, gerakan serupa dilakukan oleh Bing Leidong dan Tian Luolan. Ketiganya mengerahkan kartu truf masing-masing, namun tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar mengungkapkan seberapa besar kekuatan yang mereka gunakan. Meski tampak seolah bekerja sama, dalam kenyataannya mereka saling menghitung dan enggan mengeluarkan kekuatan penuh demi mengalahkan seorang lawan di tingkat ketiga. Yao Nantian sebenarnya telah membuat sebuah kesalahan besar. Boneka dewa aslinya hilang akibat kecerobohan dan justru karena keyakinan terhadap boneka itulah dirinya tidak terlalu serius dalam pertempuran awal. Namun kini dirinya diliputi oleh obsesi yang tidak terbendung dan dirinya hanya ingin melihat Xiao Yan binasa. Itulah mengapa dirinya pada akhirnya mengerahkan gerakan pembunuh yang sesungguhnya. Bayangan menara 7 tingkat itu pun seketika membesar melayang di atas Xiao Yan dan menyelimutinya dengan tekanan yang mengerikan. Segel Buddha penghancur agung, teknik pamungkas yang selama ini disimpan rapat-rapat ini dilepaskan sepenuhnya. Xiao Yan dalam keterdesakan mencoba mengandalkan kekuatan spiritualnya. Namun teknik itu bukan sembarang jurus dan bahkan kekuatan Gou Yan tidak sanggup untuk menghancurkannya. Serangan dari para lawannya juga pada saat ini datang ke arah Xiao Yan secara beruntun. Di tengah teriakan perintah, jari-jari es dan guntur menyatu di depan dada Yao Nantian menandakan bahwa kekuatan mereka akan digabungkan secara penuh. Pada saat ini kekuatan klon jangkrik emas terus tertekan dan telah jatuh ke tingkat kelima, sementara domain api yang dikuasai Xiao Yan semakin menyusut. Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah berada di ambang kehancuran. Dalam situasi mendesak itu Xiao Yan mengangkat tombak pemecah bintang miliknya. Xiao Yan mengarahkannya ke atas mencoba menangkis segel Buddha penghancur agung yang terus menekan dari langit. Namun serangan itu bukan dari luar melainkan dari dalam tubuhnya sendiri. Terlebih lagi ada juga teknik musuh lainnya yang menyerang dengan cara yang bersamaan ke arah Xiao Yan. Darah Xiao Yan mulai mendidih sebelum akhirnya mengalir liar dari kulitnya, menembus pori-pori dan menyembur dalam semburan merah yang membuat Xiao Yan linglung. Sebuah perasaan krisis kematian pada saat ini benar-benar menyergap diri Xiao Yan. Tanpa pilihan lain, Xiao Yan pada saat ini benar-benar hanya bisa mencoba perlawanan terakhir. Tombak penghancur bintang melesat ke udara menuju segel Buddha penghancur agung. Tapi ketika senjata itu hanya tinggal 100 kaki dari target, kekuatan penekan dari segel menghentikannya secara total. Tekanan yang dipancarkan oleh teknik itu benar-benar mengalahkan energi dari tombak sakti milik Xiao Yan. Namun pada saat itulah cahaya keemasan lain melintas di dekat telinga Xiao Yan. Pilar Tian Jun muncul dan dalam sekejap berubah menjadi tiang raksasa setinggi 1000 kaki. Ukurannya sepadan dengan tubuh super raksasa Xiao Yan dalam wujud dewa aslinya. Dengan raungan yang mengguncang langit, Xiao Yan pada saat ini memegang pilar Tianjun dan dengan kekuatan luar biasa Xiao Yan kembali menghantam segel Buddha penghancur agung yang menggantung di atas kepalanya. Segel bintang di tengah alisnya mulai berkedip liar, darah terus mengucur dari dahinya seolah tubuh dewa asli itu sendiri mulai melemah akibat pertarungan yang berkepanjangan. Tetapi tubuh fisik Xiao Yan yang telah ditempa sedemikian rupa menyimpan daya tahan luar biasa. Darah dan energi dalam dirinya seolah tidak ada habisnya membantunya terus bertarung melawan tekanan maha dahsyat yang mengurung Xiao Yan. Namun serangan dari lawannya juga belum usai.
es dan petir serta kekuatan Tian Luolan bergabung menghasilkan kekuatan gabungan yang belum pernah dilepaskan sebelumnya. Tangan Tian Luolan bergerak cepat menciptakan formasi yang terus berubah ribuan kali dalam hitungan detik. Mereka tahu inilah saat terbaik untuk mengakhiri semuanya, dan setelah pertahanan terakhir Xiao Yan dihancurkan, mereka percaya bahwa nyawanya akan berakhir dalam sekejap. Dalam pusaran ilusi yang terus berubah, susunan yang tidak terhitung jumlahnya bermunculan mengelilingi Xiao Yan. Di tengah kekacauan itu, satu-satunya hal yang menyelamatkannya dari kehancuran total adalah bantuan dari Gou Yan. Gou Yan pada saat ini berhasil menghancurkan sebagian besar formasi tersebut, namun dalam proses itu keberadaan Gou Yan juga pada akhirnya terungkap. Tian Luolan yang tidak jauh berdiri dari sana menatap tajam ke arah Gou Yan, tatapannya dingin dan penuh pengetahuan akan masa lalu. Ketika identitas Gou Yan terungkap, dirinya tampak mengenali sosoknya dengan baik. Dirinya juga seolah-olah tahu sebuah rahasia lama yang terlupakan yang telah terbangkit kembali. Cahaya di mata Tian Luolan menjadi semakin intens, mencerminkan hasrat buas yang muncul di dalam dirinya. Perlahan-lahan pandangannya yang gila menunjukkan bahwa Gou Yan telah menjadi sasaran utama yang bahkan melampaui Xiao Yan. Dirinya juga pada saat ini meneriakkan nama sebuah klan yang bernama Klan Siming menatap ke arah Gou Yan. Mendengar nama klan Siming disebut, Gou Yan segera meringkuk ketakutan dan bersembunyi di balik rambut Xiao Yan. Ketakutan mendalam membuatnya tidak berani melepaskan kekuatan segel yang selama ini menahan. Sementara itu kekuatan segel yang mengelilingi Xiao Yan mulai menyerang dari segala arah, menyesakkan dan menekan setiap inci dari tubuhnya. Gou Yan yang awalnya tampak ragu perlahan menyadari bahwa dirinya tidak lagi sendiri. Dengan dukungan Xiao Yan, keberaniannya pada saat ini kembali tumbuh. Rasa dendam terhadap klan Siming membara dalam dirinya mengingat betapa banyak kerabatnya yang telah ditelan oleh klan kejam tersebut. Dirinya bertekad bahwa jika suatu hari kekuatan cukup besar, dirinya akan menghabisi seluruh klan Siming tanpa ampun. Namun meskipun begitu, pada saat ini situasi Xiao Yan menjadi semakin buruk. Pertarungan melawan segel Buddha penghancur agung milik Yao Nantian telah melemahkan klon jangkrik emas miliknya, menurunkan kekuatannya ke level keempat. Ranah kultivasinya masih belum cukup untuk menopang seni pembentuk kehidupan, dan suhu dingin dari es serta petir mulai menyebar menekan api dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Waktu tidak berpihak pada Xiao Yan, dan untuk memenangkan pertempuran ini Xiao Yan harus menerobos batasannya dan membangun kembali kekuatannya. Dengan tekad membara, Xiao Yan memusatkan seluruh kekuatannya dalam satu serangan pamungkas miliknya. Xiao Yan melepaskan teknik bintang penghancur dan tubuh fisiknya mulai berkembang secara luar biasa. Yi dan darah di dalam tubuhnya meledak dengan kekuatan dahsyat, membuat tubuh dewa asli tumbuh hingga ratusan ribu kaki. Sosok raksasa itu menjulang menembus langit bagaikan dewa perang yang siap menghancurkan segalanya. Di satu tangan dirinya memegang tombak bintang yang retak, dan di tangan lain pilar Tianjun, simbol kekuatan tinggi digenggam Xiao Yan. Dorongan tangan raksasa Xiao Yan menghancurkan jarak di antara mereka, merobek ruang dan waktu. Melihat kekuatan dahsyat itu, Yao Nantian mulai merasa cemas. Dirinya menyadari bahwa pondasi kekuatan Xiao Yan telah melampaui apa yang bisa dibayangkan bahkan oleh para monster kuno. Di sisi lain, Bing Leidong yang sedang berdiri diam dengan tubuh tertutup es menatap tajam ke arah sosok kolosal Xiao Yan yang mendominasi di langit. Dirinya mengerutkan alisnya, lalu dengan gerakan halus dirinya menarik udara beku dari segala arah dan mengkondensasikannya menjadi sebuah senjata. Es hitam perlahan mengeras menjadi sebuah tombak biru dingin yang memancarkan aura mematikan. Dengan tenang dirinya mengangkat tangannya dan menggenggam tombak tersebut. Energi es yang menyelubungi tubuhnya berputar hebat saat dirinya menebaskan senjata itu ke udara. Sebuah tanda es biru muncul dan melesat ke arah Xiao Yan. Semakin mendekat, simbol es itu tumbuh berubah menjadi bila es raksasa yang memotong langit. Saat serangan itu hampir mencapai Xiao Yan, sosok makhluk lain muncul tiba-tiba.
Sosok itu melesat ke depan dan meledak di udara melepaskan kekuatan penghancur yang luar biasa. Dirinya adalah Raja Roh bernama Yao Ye yang memilih untuk meledakkan diri tanpa keraguan menciptakan ledakan yang mengguncang alam semesta. Pertempuran itu berlangsung sengit dan dari kelima sosok yang dirasuki Xiao Yan, dua di antaranya yakni Muzhou dan Yao Ye telah dikorbankan oleh Xiao Yan. Tidak ada jalan lain baginya untuk bertahan dari serangan-serangan maut yang datang bertubi-tubi, seperti pada saat itu ketika Bing Leidong melancarkan tebas tajam sebuah simbol ers raksasa setinggi 10.000 kaki turun dari langit mengguncang seperti gunung es yang runtuh. Ledakan dari Yao Ye yang merupakan seorang keabadian Dewa Langkah ketiga menghasilkan kekuatan yang menyamai serangan pamungkas dari Dewa Langkah kelima. Namun meskipun kekuatan ledakan itu mengerikan, jangkauannya terbatas dan tidak mampu menjangkau dengan akurat para lawannya yang berada di langkah kelima. Xiao Yan menyadari hal ini dan menggunakannya bukan sebagai senjata utama melainkan sebagai tameng untuk mematahkan serangan-serangan maut. Dentuman besar menggemak dan daya ledak dari pengorbanan dewa tingkat ketiga membuyarkan kekuatan es milik Bing Leidong. Simbol es yang menjulang tinggi mulai retak menunjukkan bahwa bahkan kekuatan besar itu cukup untuk menahan dampak ledakan tersebut. Meskipun wajah Bing Leidong tetap terlihat sedingin es, ketenangannya pada saat ini tidak tergoyahkan. Ledakan dari langkah ketiga keabadian dewa memang tidak dirinya prediksi dan usai serangan tersebut dirinya pada saat ini terlihat kelelahan. Senjata utamanya tombak pemecah jiwa Bing Yuan mulai meredup dan kehilangan kilau tajamnya, namun dirinya pada saat ini masih memiliki cadangan kekuatan. Energi dingin dari sekeliling segera menyatu kembali ke tubuhnya mengisi kembali kekuatan yang terkuras. Dirinya telah menyiapkan tebas berikutnya dengan keyakinan bahwa lawannya takkan sanggup menahannya untuk kedua kalinya. Di sisi lain tubuh sejati Xiao Yan yang telah tumbuh tinggi seukuran 300.000 kaki perlahan mendekat ke arah segel Buddha penghancur agung milik Yao Nantian. Meskipun hanya berada pada level ketiga, langkah Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak gentar, namun lawannya tidak bisa tinggal diam. Dari bayangan pagoda 7 lantai muncul sosok budak berjubah emas yang kemudian menyatukan telapak tangannya dan melepaskan serangan telak ke arah Xiao Yan. Segel tersebut menggetarkan ruang di sekitarnya menghasilkan gelombang emas yang menghantam tubuh Xiao Yan tanpa ampun. Itu mengguncangnya hingga langkahnya seketika terhenti. Tampaknya momentum yang telah dirinya bangun untuk menerobos segel itu musnah dalam sekejap. Namun Xiao Yan tidak menyerah dan segel bintang di dahinya kembali bergetar sebelum akhirnya hancur melepaskan kekuatan darah dan ki yang selama ini terpendam. Dalam sekejap kekuatan itu melonjak seperti gunung meletus dan tubuhnya tumbuh hingga mencapai 400.000 kaki. Raungan membahana mengguncang bumi memancarkan niat membunuh dan keengganan yang amat besar. Bagi Xiao Yan menghancurkan segel bintang bukanlah tindakan yang Xiao Yan takuti. Xiao Yan tahu bahwa para dewa sejati hanya akan bisa tumbuh melalui penempaan berulang. Xiao Yan juga tidak pernah kekurangan keberanian untuk menghadapi kematian. Tubuhnya yang terus membesar menjadi simbol tekadnya yang membara bahkan jika cara bertarungnya kini tampak nekat dan hampir terlihat bunuh diri. Meskipun menghadapi 3 dewa keabadian langkah kelima bukanlah perkara yang mudah, keberanian dan kekuatan Xiao Yan telah memaksa mereka untuk berhenti meremehkan Xiao Yan. Kini mereka sadar bahwa reinkarnasi seorang dewa yang baru berada di langkah ketiga bahkan belum mencapai 9 sumber sepenuhnya tercerahkan adalah ancaman nyata. Selain itu juga untuk membuka kekuatannya sepenuhnya harga yang harus dibayar memang besar. Akan tetapi meskipun demikian Babang Tamfan Xiao Yan kita sangat tidak gentar untuk membayar hal tersebut.